Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudara, Oma Opa, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan Sabtu pagi atau Resapi. Dan untuk saat ini pembacaan Alkitabnya diambil dari 1 Samuel 18 ayat 14. Berbunyi demikian, Daud berhasil di segala perjalanannya, sebab Tuhan menyertai dia. Tema Resapi untuk pada saat ini adalah harapan di tahun yang baru. Bapak Ibu Saudara sekalian, mungkin di antara kita ada banyak mimpi, ada banyak keinginan, ada banyak harapan ataupun resolusi di tahun baru 2023 ini. Bagaimana kita bisa mewujud nyatakan, bisa meraih mimpi kita? Mari kita belajar dari pembacaan Alkitab kita tadi dari kehidupan Daud. Daud adalah raja yang paling berhasil dalam sejarah Israel. Kunci keberhasilannya bukan karena kecakapan, bukan karena kemampuan, bukan karena kepandaiannya. Namun kuncinya adalah karena Tuhan menyertai dia. Itu ada di ayat 14 yang kita baca tadi barusan ya. Dan penyertaan Tuhan nyata dalam kehidupan Daud. Yang pertama, saat Daud mengalahkan raksasa orang Filistin yaitu Goliat. Daud hanya bersenjatakan umban dan batu, tapi dia bisa menjatuhkan Goliat. Yang kedua, yaitu saat Daud mau dibunuh Saul. Daud selamat dari tombak yang dilemparkan oleh Saul dan Tuhan menyelamatkan Daud. Yang ketiga, saat Saul meminta Daud memberikan mas kawin berupa 100 kulit katan orang Filistin, yaitu ketika Daud akan menikahi Mikal, putri Raja Saul. Apa yang diberikan oleh Daud? Apakah dia bisa memenuhi 100 kulit katan orang Filistin? Ternyata yang dilakukan dan diberikan oleh Daud adalah jauh melebihi yang diinginkan oleh Saul. Daud bisa memberikan 200 kulit katan orang Filistin. Dan di ayat yang ke-28 kita bisa menyimaknya di pasal 18. Lalu mengertilah Saul dan tahulah ia bahwa Tuhan menyertai Daud dan bahwa seluruh orang Israel mengasihi Daud. Ini yang kemudian membuat Saul berpikir tentang Daud dan menjadi takut terhadap Daud. Karena apa? Karena Saul melihat bahwa dalam setiap keberhasilan Daud itu ada penyertaan Tuhan. Nah, renungan untuk kita pada saat ini ketika mengawali dan memasuki tahun baru 2023, sesulit apapun kehidupan kita, seberat apapun tantangan dan pergumulan kita di tahun baru 2023 ini, kita tahu bahwa bersama dengan Tuhan kita akan tetap memiliki pengharapan. Kita akan memiliki semangat dan keyakinan bahwa seperti halnya Daud yang bisa mengatasi tantangan dalam hidupnya, kita pun pasti bisa menjalani kehidupan di tahun 2023 ini dengan baik. Yang kedua, perenungan bagi kita, tahun 2023 masih merupakan misteri bagi kita karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun 2023 ke depan nanti. Satu hal yang perlu kita yakini ialah bahwa kita bisa melakukan kadang-kadang hal-hal yang di luar kemampuan kita karena ada Sang Immanuel, yaitu ada Tuhan yang senantiasa menyertai kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, Oma Opa, adik kakak, ayah, anak-anak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika Tuhan menyertai, maka itu merupakan keyakinan dan sumber pengharapan kita. Saat kita dihambat, kita tidak akan berhenti dan kita akan terus merambat. Saat kita melarat, kita tak dibiarkan sekarat. Saat kita dicegat, kita akan tetap hebat. Saat kita terpuruk, kasih Tuhan mampu mengatasi situasi buruk. Demikian pula saat kita hampir putus asa,
kekuatan Tuhan sungguh luar biasa. Saat kita tak berdaya, Tuhan tetap berkarya. Walau hidup penuh tantangan, dalam Tuhan selalu ada harapan. Walau langit tak selamanya biru, namun kasih setia Tuhan selalu baru. Saya ingin mengakhiri renungan kita saat ini dengan sebuah pantun. Pergi ke pasar beli jambu, dapat jambu ditaruh di papan. Jalani kehidupan di tahun baru dengan selalu menaruh pengharapan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa, sumber pengharapan kami, sumber kehidupan kami, dalam kami menapaki hari-hari kehidupan kami di tahun baru 2023 ini, kami ingin tetap memelihara pengharapan kami. Kami ingin tetap memelihara semangat kami. Kami ingin mewujudkan mimpi-mimpi kami. Dan kami menyadari segala keterbatasan yang ada pada kami. Namun kami belajar dari Daud. Dalam segala keberadaannya, dia mengandalkan Tuhan. Dan dia menemukan bahwa Tuhan selalu ada hadir menyertai setiap langkah hidupnya. Sehingga segala sesuatu yang dilakukannya, dia mengalami keberhasilan. Demikian pula dengan kami ya Tuhan, biarlah di tengah harapan kami di tahun yang baru, kiranya kami selalu mengandalkan Tuhan dan kami merasakan Tuhan menyertai kehidupan kami. Sehingga sesulit apapun hidup kami, ketika kami berusaha untuk mewujudkan mimpi-mimpi kami, ketika kami berusaha untuk mengatasi masalah kami merasakan kehadiran Tuhan sebagai sang sumber kehidupan yang tidak pernah meninggalkan kami, yang selalu menyertai kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami memohon. Amin. Demikianlah resapi kita pada pagi ini. Tuhan menyertai kehidupan kita di tahun 2023. Sampai jumpa.